Militer Israel menyatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan udara yang menghantam gerbang utama sebuah markas militer milik pemerintah Suriah di ibu kota Damaskus. Sumber-sumber lokal juga melaporkan adanya tembakan yang terdengar di pusat kota, menandai eskalasi serius di jantung wilayah Suriah. Dalam pernyataannya, militer Israel menyebut bahwa mereka kini sedang memperkuat kehadiran militernya di sekitar perbatasan Suriah dan siap melanjutkan gelombang serangan tambahan jika pasukan rezim Damaskus tidak ditarik mundur dari wilayah selatan Suriah. Menurut pihak Israel, operasi militer ini dilakukan untuk melindungi komunitas Druze yang menetap di kota As-Suwaida, Suriah. Kota tersebut telah menjadi medan pertempuran sengit sejak Jumat, dengan bentrokan hebat antara pasukan keamanan Suriah dan kelompok bersenjata, termasuk faksi-faksi bersenjata dari kalangan Druze sendiri. Setidaknya 70 orang dilaporkan tewas dalam kekerasan yang terus berlangsung. Gambaran kehancuran dan kepanikan kini memenuhi pemandangan kota As-Suwaida. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Suriah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pasukannya dikerahkan untuk merespons serangan dari kelompok bersenjata yang dinilai telah menciptakan kekacauan. Mereka menegaskan bahwa keberadaan militer di wilayah itu bertujuan untuk menghentikan bentrokan antara para pejuang Druze dan faksi-faksi lain yang memulai konflik pada hari Jumat. Meski telah dicapai kesepakatan gencatan senjata sementara setelah serangkaian negosiasi antara pemerintah dan pemimpin-pemimpin komunitas lokal, situasi kembali memburuk hanya beberapa jam kemudian. Kali ini, bentrokan terjadi antara kelompok-kelompok bersenjata Druze dan pasukan pemerintah Suriah itu sendiri, memperparah kompleksitas konflik. Di sisi lain perbatasan, di wilayah dataran tinggi Golan yang kini dikuasai Israel, kemarahan komunitas Druze memuncak. Sebagai bentuk protes terhadap kekerasan yang menimpa kerabat mereka di Suriah, pemuda-pemuda Druze memblokade jalan utama dan membakar ban. Ketegangan semakin tinggi ketika sekelompok besar demonstran mencoba menembus pagar kawat yang memisahkan wilayah Israel dari Suriah. Upaya tersebut memicu respons cepat dari militer Israel yang melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah Israel dan komunitas internasional segera turun tangan guna menghentikan kekerasan yang telah menyapu wilayah selatan Suriah. Seruan itu digaungkan sebagai permohonan terakhir untuk menyelamatkan keluarga dan komunitas mereka yang kini berada dalam ancaman langsung. Di dataran tinggi Golan yang diduduki, komunitas Druze Israel dengan keras mengecam apa yang mereka anggap sebagai serangan sistematis terhadap saudara-saudara mereka di Suwaida oleh pasukan Suriah. Mereka mendesak intervensi internasional dan meminta pemerintah Israel untuk bertindak cepat demi melindungi warga Druze yang terjebak dalam kekacauan. Sudah 2 hari berturut-turut para pemuda Druze Israel berusaha menyeberangi perbatasan, mengklaim bahwa tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka di Suriah yang tengah menghadapi bahaya. Aksi-aksi tersebut memicu kebingungan dan ketegangan besar di antara pasukan Israel yang berjaga di sepanjang dataran tinggi Golan, terutama karena beberapa dari warga Israel keturunan Druze itu sempat berhasil melintasi pagar perbatasan dan memasuki wilayah Suriah. Akibat insiden tersebut, pasukan Israel terpaksa menindak dengan cara represif, termasuk menggunakan gas air mata dan mengerahkan pasukan tambahan untuk mengendalikan situasi dan mencegah eksodus warga lebih lanjut. Bagi pemerintah Israel, ini bukan sekadar masalah keamanan perbatasan, melainkan juga ujian moral dan politik dalam menghadapi kompleksitas identitas ganda komunitas Druze yang berada di dua sisi konflik. Serangan dari militer Israel terus berlanjut tanpa tanda-tanda mereda. Menteri Pertahanan Israel menyatakan secara terbuka bahwa intensitas serangan akan terus ditingkatkan jika pemerintah Damaskus tidak menangkap dengan jelas pesan yang disampaikan oleh Tel Aviv. Dalam pernyataannya, Israel Katz menegaskan bahwa Israel menginginkan wilayah selatan Suriah menjadi zona bebas militer.
Inilah garis kebijakan utama Israel terhadap Suriah saat ini. Mendesak demilitarisasi wilayah selatan yang selama ini menjadi titik panas bentrokan bersenjata. Secara resmi, Israel mengklaim bahwa semua tindakan militernya di Suriah dilatar belakangi oleh niat untuk melindungi komunitas Druze. Namun di balik retorika itu, muncul pertanyaan yang menggema di kalangan analis dan masyarakat internasional. Apakah perlindungan terhadap Druze adalah satu-satunya tujuan, atau ada agenda lain yang lebih tersembunyi? Pertanyaan ini mengemuka terutama mengingat bahwa pada hari yang sama, ketika pemerintahan Bashar al-Assad tumbang pada Desember 2024, Israel langsung meluncurkan rangkaian serangan sistematis terhadap instalasi militer Suriah. Dalam waktu singkat, mereka berhasil melumpuhkan sejumlah besar infrastruktur pertahanan Suriah dan kemudian merangsek ke dalam wilayah negara itu, menduduki sebagian area baru, serta membangun pangkalan militer dan camp-camp di lokasi-lokasi strategis yang baru direbut. Dengan dalih menjaga kepentingan nasional, Israel memperluas kehadirannya secara fisik dan politis di Suriah. Namun kenyataannya, menurut banyak pengamat, yang terjadi bukan sekadar pengamanan kepentingan, melainkan pengambil alihan wilayah, eksploitasi sumber daya vital seperti air, dan keterlibatan langsung dalam dinamika internal Suriah dengan cara yang keras dan dominan. Krisis yang saat ini tengah berlangsung di Suwaida dinilai sebagai salah satu contoh paling jelas dari keterlibatan agresif tersebut. Di samping itu, di Damaskus, situasinya sangat tegang dalam beberapa jam terakhir. Serangan udara Israel menargetkan kompleks Kementerian Pertahanan di pusat Damaskus. Ledakan keras dan diikuti oleh beberapa ledakan susulan. Pihak militer Israel mengklaim bahwa serangan ini bertujuan untuk mengirim pesan tegas kepada pemerintahan Ahmed Shara, yang mereka nilai gagal mengendalikan situasi di wilayah selatan. Israel tampaknya sedang melancarkan operasi militer bertahap dengan serangan udara yang terus menghantam posisi-posisi pasukan pemerintah Suriah di Suwaida dan sekitarnya. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir saja, sedikitnya 8 titik dihantam oleh serangan rudal dan drone, baik di dalam kota maupun di jalur-jalur utama yang mengarah ke wilayah itu. Ini menunjukkan bahwa Israel perlahan-lahan mendorong kekuatan militernya semakin dalam ke wilayah Suriah, memperkuat posisi mereka di tengah ancaman-ancaman yang semakin meningkat. Kementerian Luar Negeri Suriah mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional. Dari kantor kepresidenan juga muncul pernyataan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menumpas kelompok-kelompok bersenjata yang dinilai mengancam stabilitas negara. Pemerintah juga menolak narasi sektarian dan menegaskan bahwa perjuangan mereka adalah untuk semua rakyat Suriah, bukan hanya satu komunitas. Tetapi di lapangan kenyataannya semakin kompleks. Ketegangan antara keluarga Druze dan klan Beduin meningkat tajam, memunculkan konflik horizontal yang memperparah kekacauan yang ada. Selain peperangan bersenjata, perang informasi juga berlangsung sengit di media sosial dan berbagai platform daring, di mana masing-masing pihak saling menuduh, memperbesar luka, dan menyebarkan propaganda. Laporan pelanggaran HAM muncul dari berbagai arah. Ada laporan tentang jasad-jasad tentara yang dinistakan, warga sipil dari komunitas Druze yang terbunuh, dan aksi balas dendam yang menyebar liar tanpa kendali. Keadaan di Suwaida masih sangat tidak stabil, dan pertempuran terus terjadi tidak hanya di pusat kota, tetapi juga di daerah-daerah pinggiran. Sementara serangan Israel di dalam wilayah Suriah terus bereskalasi. Dampak dari konflik ini mulai terasa jauh melampaui batas-batas nasional. Ketegangan antara kekuatan regional pun meningkat dan aktor-aktor internasional mulai menunjukkan kekhawatiran yang serius terhadap arah konflik yang kini semakin tak terkendali. Di Washington, para pejabat tinggi di Departemen Luar Negeri dan Pentagon dilaporkan tengah memantau situasi dengan seksama. Meskipun belum ada pernyataan langsung yang mengutuk tindakan Israel, muncul sinyal bahwa Amerika Serikat ingin menahan eskalasi lebih lanjut. Beberapa sumber diplomatik menyebutkan bahwa Amerika telah mendesak Israel untuk membatasi operasinya,
dan menjaga proporsionalitas dalam merespon ancaman terhadap komunitas Druze. Namun, Amerika tetap menolak menanggapi isu pendudukan wilayah baru yang dilakukan Israel di dalam Suriah, menandakan sikap ambigu yang selama ini kerap menjadi ciri khas kebijakan luar negeri mereka di kawasan. Di sisi lain, Moskow mengambil posisi yang jauh lebih keras. Pemerintah Rusia yang selama bertahun-tahun menjadi sekutu utama rezim Suriah mengutuk keras apa yang mereka sebut sebagai agresi ilegal terhadap negara berdaulat. Dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Rusia, dinyatakan bahwa serangan Israel merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional dan menciptakan risiko konfrontasi regional yang lebih besar. Rusia bahkan dilaporkan telah mengirimkan satuan tambahan sistem pertahanan udara S-400 ke pangkalan militernya di Latakia sebagai sinyal peringatan kepada Israel. Iran yang juga merupakan aktor kunci di Suriah dan memiliki jaringan milisi Syiah di wilayah tersebut, mengeluarkan ancaman terbuka. Dalam pidatonya, pemimpin Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap tanah Suriah adalah pelanggaran terhadap poros perlawanan. Iran juga memperingatkan bahwa jika Israel terus mendorong konflik, maka milisi-milisi sekutu mereka di Suriah, Irak, dan Lebanon tidak akan tinggal diam. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa front baru bisa terbuka, khususnya di wilayah selatan Lebanon yang berbatasan langsung dengan Israel. Sementara itu, Turki mengambil langkah berbeda. Sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan besar di wilayah utara Suriah, Ankara menyerukan penurunan eskalasi dan membuka ruang negosiasi. Namun, dalam pernyataan Presiden Erdogan, tersirat bahwa Turki tidak akan mendukung operasi militer Israel, seraya mengingatkan bahwa kekacauan di Suriah tidak boleh menjadi panggung untuk permainan geopolitik yang lebih besar dengan mengorbankan rakyat sipil. Di dalam Suriah sendiri, situasi menjadi semakin genting. Pemerintahan sementara di Damaskus yang baru mulai menata kembali struktur kenegaraan pasca runtuhnya rezim Assad kini menghadapi ujian berat. Bukan hanya serangan dari luar, tetapi juga ketidakpercayaan dari kelompok-kelompok lokal yang menilai pemerintah tidak cukup cepat merespons kekerasan di wilayah selatan. Beberapa pemimpin lokal dari komunitas Druze bahkan menyatakan bahwa mereka merasa ditinggalkan, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh dunia internasional. Sementara itu, PBB mengadakan sidang darurat untuk membahas krisis ini. Dewan Keamanan terbelah, negara-negara barat cenderung berhati-hati dalam mengecam Israel, sementara blok negara-negara berkembang, termasuk beberapa negara Arab, menuntut resolusi keras atas pelanggaran kedaulatan Suriah. Sekretaris Jenderal PBB menyerukan gencatan senjata segera dan akses kemanusiaan penuh ke Suwaida dan wilayah-wilayah terdampak lainnya, sembari memperingatkan bahwa kekerasan yang berlanjut bisa dengan cepat menjelma menjadi konflik lintas negara yang lebih besar. Di lapangan, ribuan warga sipil mulai mengungsi dari wilayah selatan Suriah menuju daerah yang dianggap lebih aman, meski jalur pelarian pun tidak sepenuhnya bebas dari bahaya. Kem-kem pengungsian dadakan mulai terbentuk di luar kota Suwaida, sebagian besar tanpa bantuan logistik yang memadai. Para relawan medis melaporkan kekurangan obat-obatan, makanan, dan air bersih, sementara listrik dan komunikasi mulai terputus di beberapa bagian wilayah konflik. Kekacauan di Suwaida kini menjadi titik api baru dalam perang yang tak kunjung usai. Bagi komunitas Druze, ini bukan lagi hanya soal identitas atau afiliasi politik, melainkan soal bertahan hidup di tengah perebutan kekuasaan oleh kekuatan-kekuatan besar yang menjadikan tanah mereka sebagai medan pertempuran dan papan catur geopolitik.